anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Tilda Hasmaniar. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajarannya, anak-anak semua mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara lisan maupun tulisan setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi. Hayo, siapa di sini yang tahu apa itu adaptasi hewan? Ya, jadi adaptasi hewan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan dari adaptasi hewan itu untuk menghindari kepunahan dan juga melindungi diri dari serangan musuh. Jenis adaptasi hewan ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam hewan tersebut terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Kita lihat ya contoh adaptasinya. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi kita lihat dari bentuk mulut hewan dulu. Yang pertama ada nyamuk. Nyamuk termasuk dari jenis bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Kemudian ada hewan burung. Ya, dilihat dari bentuk paruhnya yaitu pemakan biji. Burung kakak tua contohnya. Kemudian dari jenis kaki burung ada jenis kaki pengais, biasanya contoh hewan tersebut adalah ayam. Yang keempat dilihat dari contoh harimau, di mana kita lihat dari bentuk giginya. Bentuk gigi harimau bisa mempunyai taring yang sangat tajam, biasanya berguna untuk mengoyak mangsa. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua, ada contoh adaptasi fisiologi. Contoh adaptasi fisiologi kita lihat dari burung unta, di mana burung unta memiliki punggung yang sangat tinggi, berguna sekali untuk menyimpan cadangan makanan ya pada punggungnya. Kemudian ada beruang kutub. Beruang kutub memiliki lapisan lemak yang sangat tebal untuk bertahan hidup dalam suhu yang sangat dingin. Lalu ada burung hantu. Burung hantu juga memiliki bulu yang khusus sehingga ketika dia terbang, kepakan sayapnya tidak akan terdengar oleh musuhnya. Kita lihat lagi contoh adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku yang pertama biasa disebut dengan kamuflase. Kamuflase itu contohnya ada belalang daun, di mana hewan ini tidak bisa kita membedakannya karena hampir sama dengan tempat lingkungannya. Yang kedua contohnya bunglon. Bunglon biasa jenis tingkah lakunya disebut dengan mimikri, di mana hewan tersebut apabila dia berhenti atau hinggap di suatu tempat akan merubah warnanya sesuai dengan tempat dia berhenti. Yang ketiga ada jenis tingkah laku yang disebut dengan autotomi. Hewan ini biasanya cicak, di mana ia akan mengelabui atau membohongi musuh dengan cara memutuskan ekornya, sehingga musuh mengira bahwa cicak ini telah mati. Yang keempat, ada contoh kelenjar bau ya, contoh adaptasi tingkah laku. Hewan yang biasanya ini adalah hewan walang sangit, di mana hewan ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Oke. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Banyak contoh-contoh yang lainnya yang dapat kita lihat dan kita cari, bisa pada referensi buku ataupun media pembelajaran yang lainnya ya anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dah.